Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sediaan sirup dan eliksir. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sirup itu merupakan cairan yang berupa larutan mengandung sukrosa. Nah, kadar sukrosa di dalamnya itu kurang lebih 64-66%. Nah, secara umum sirup ini merupakan larutan pekat dari gula yang ditambahkan obat dan zat pewangi. Dia biasanya secara fisik itu jernih gitu ya. Nah, minimal mengandung sukrosa 50%. Syarat sirup yang ideal tentu saja dia harus homogen ya. Kemudian jernih, tidak ada partikel yang mengendap ataupun partikel yang melayang gitu ya. Jadi harus benar-benar homogen dan jernih. Atau kalau disinari dengan sinar senter seperti itu ya, sinarnya itu menembus dari sirupnya. Kemudian memiliki bau dan rasa yang menyenangkan. Tentu saja tadi ya, karena sirup ini merupakan sediaan yang mengandung sukrosa. Dan juga kan biasanya ditujukan untuk penggunaan bagi anak-anak, sehingga harus organoleptisnya itu bau dan rasanya harus menyenangkan dan dapat diterima. Kemudian karena dia merupakan sediaan cair, perlu sekali bahwa sediaan sirup itu diformulasikan stabil selama penyimpanan. Kemudian memiliki viskositas yang sesuai. Karena kalau kita sudah belajar tentang viskositas ini akan mempengaruhi kekentalan dari sirup ya, akan mempengaruhi mudah tidaknya sirup itu dituang dan lain sebagainya. Keuntungan sediaan sirup yang pertama merupakan campuran yang homogen, kemudian dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan ya. Tidak hanya dalam pembuatan juga, dosisnya ini dapat disesuaikan dengan usia gitu ya, bagi anak-anak dengan penakarnya gitu ya. Jadi misalnya untuk anak di bawah 2 tahun misalnya setengah sendok takar gitu ya. Untuk anak yang lebih dari 2 tahun misalnya 1 sendok takar gitu ya. Dan sekarang juga berkembang tidak hanya menggunakan sendok takar tetapi penakarnya itu menggunakan seperti tutupnya itu ya di atasnya yang bentuknya seperti gelas ukur plastik gitu ya. Nah, itu kan juga lebih mudah ya. Kemudian diberikan batasan berapa mili, 1 mili, 2 mili begitu. Dan juga tidak hanya untuk anak-anak, biasanya untuk bayi gitu ya atau balita juga sangat bisa digunakan sediaan sirup ini karena biasanya diberikan pipet gitu ya, tetesan gitu, sehingga tidak hanya bisa dalam berjumlah mili tetapi juga tetes gitu ya. Oke, selanjutnya obat lebih mudah diabsorpsi, mempunyai rasa manis gitu ya. Tentu saja lebih mudah diabsorpsi karena ya larutan kan partikelnya sangat kecil sehingga ketika kontak dengan lambung ya langsung terserap tanpa adanya proses penghancuran dan lain sebagainya. Memiliki rasa manis tentu saja lebih mudah diterima anak-anak ataupun orang tua yang sulit ya untuk menelan. Kemudian mudah diberi bau-bauan, warna, menimbulkan daya tarik gitu ya. Kemudian membantu pasien yang kesulitan menelan tadi ya. Oke. Selanjutnya kerugian dari sirup yang pertama, zat aktifnya ketika kita punya suatu zat aktif yang dia itu tidak stabil dalam larutan, tentu saja akan susah diformulasikan dalam bentuk sirup. Kemudian volume dari sirup itu biasanya lebih besar ya, sehingga tidak praktis ketika misalnya ingin dibawa pergi gitu ya, karena kan berat gitu. Kemudian juga ya kadang-kadang kan kalau misalnya karena ukuran volumenya yang besar gitu ya, kadang-kadang kalau tersenggol mudah jatuh gitu ya, mudah tumpah dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang juga ada zat aktif yang selain tidak larut dalam
air juga ada zat aktif yang sulit sekali tertutupi rasa pahit atau baunya gitu ya. Sehingga meskipun sudah diformulasikan dalam bentuk sirup ditambah pewangi ataupun perasa, tetapi tetap ada rasa pahit gitu ya dan ada bau-bau yang tidak sedap. Nah, itu ada di beberapa zat aktif kayak gitu ya. Sehingga syarat zat aktif yang bisa digunakan untuk formulasi sirup, yang pertama dia harus larut dan stabil dalam air, kemudian memiliki rasa yang tidak terlalu pahit gitu ya, mudah ditutupi rasa pahit dan baunya kayak gitu. Oke, formula sirup biasanya ya terdiri dari purified water atau aquades tentu saja. Ini adalah eh, komponen yang biasanya untuk melarutkan dan juga untuk apa namanya, mencapai volume penambahan atau biasanya purified water digunakan sebagai penambah volume dari sirupnya ya. Kemudian sugar atau sukrosa ini jelas ya. Kalau sukrosa itu biasanya alami, gula alami ya, gula tebu gitu. Kalau yang lainnya juga bisa gula yang substitusi atau gula buatan ya seperti sorbitol, aspartam atau sakarin gitu. Kemudian karena sirup ini dia larutan ya mudah berkembang biak mikroba di dalam situ sehingga perlu preservatif ya yang mampu menjaga eh, sirup itu ya tidak supaya tidak mudah gitu ya supaya tidak mudah mikroba itu berkembang biak di dalam fase cairnya itu ya. Biasanya yang digunakan adalah sodium benzoat, asam benzoat, dan juga paraksihidrobenzoat. Beberapa juga seperti golongan paraben ya, misalnya metil ataupun propil juga biasanya digunakan gitu. Kemudian ada viscosity modifier gitu ya. Biasanya dalam pembuatan sirup kan terlalu encer gitu ya. Nah, itu biasa ditambahkan viscosity modifier dengan ukuran yang sedikit gitu ya atau QS gitu ya. Nah, biasanya menggunakan metil selulose atau hidroksiselulose. Tentu saja ada flavor ya atau pemberi rasa atau perasa. Itu biasanya peppermint, lemon, kemudian ditambahkan rasa herbs gitu ya. Dan juga mungkin ditambahkan rasa yang supaya agak pedes-pedes gitu ya kayak mint gitu. Kemudian ditambah warna karena tadi kan organoleptis atau fisik dari sirup itu dia harus uh, menarik gitu ya. Oke, metode pembuatan sirup ada 4 ya adik-adik. Yang pertama itu larutan yang dibuat dengan bantuan panas. Nah, metode ini ya dengan bantuan panas ini biasanya digunakan untuk mempercepat prosesnya gitu ya. Dengan suhu rendah biasanya gitu ya supaya komponen sukrosa atau gulanya itu cepat cepat misalnya kan kalau menggunakan sukrosa atau gula yang berbentuk serbuk gitu ya supaya lebih mudah atau lebih cepat melarut gitu ya. Nah, metode ini digunakan tetapi syaratnya yang pertama tentu saja komponen atau formulasi bahan-bahannya itu dia tahan panas gitu ya, tidak mudah rusak dengan pemanasan dan tidak mudah menguap seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang kedua dengan cara diaduk tanpa menggunakan panas, jadi hanya pengadukan secara mekanik gitu ya. Kenapa? Misalnya ini untuk bahan-bahan atau formula yang di dalamnya itu ada komponen yang tidak tahan panas gitu ya. Juga untuk menghindari inversi sukrosa, tetapi tentu saja karena hanya menggunakan pengaduk secara mekanik, waktunya jauh lebih lama dibandingkan dengan yang menggunakan panas. Kemudian cara yang ketiga, penambahan cairan obat yang dibuat atau cairan yang diberi rasa. Nah, kayak gini.
Jadi maksudnya itu pembuatannya itu menggunakan base sirup gitu ya, yang base-nya itu sudah mengandung perasa gitu, sehingga zat aktifnya baru ditambahkan kayak gitu ya. Nah, biasanya dia ini sumber zat aktifnya ini dari ekstrak atau tinktur kayak gitu ya. Nah, kalau biasanya kan kalau ekstrak atau tinktur dia harus dilarutkan dulu sebelum ditambahkan ke base sirup tadi ya yang mengandung perasa kayak gitu. Nah, sehingga harus dilarutkan dulu tinktur dan ekstraknya bisa dengan pelarut alkohol dan juga air gitu ya. Kalau misalnya larut di alkohol bisa langsung ditambahkan aja ke base-nya tadi, base sirup yang ada perasanya tadi. Tapi kalau dengan air ya biasanya kan ada beberapa ekstrak dan tinktur yang dia itu tidak larut dalam air gitu ya, menyisakan beberapa endapan sehingga perlu dilakukan filtrasi gitu ya. Setelah ditambahkan gitu dengan base-nya tadi yang sudah diberi rasa. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, yang keempat itu adalah perkolasi. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk pembuatan sirup yang dari ekstrak ya. Nah, langkah utamanya itu ada 2 langkah ya. Yang pertama membuat ekstrak itu sendiri, kemudian membuat base sirupnya. Nah, untuk perkolasi tentu saja ada alat ya yang menggunakan perkolator, bentuknya silinder atau kerucut gitu ya. Pada pembuatan perkolasi biasanya sukrosa atau gula yang digunakan itu dia bentuknya granul gitu ya, karena untuk mencegah gulanya itu mengendap dan memadat begitu. Biasanya yang menggunakan metode ini itu sirup IPK ya. Sirup IPK ini adalah sirup yang digunakan untuk emetik gitu ya. Kalau misalnya keracunan ya, pasien keracunan gitu diberikan sirup IPK supaya menguras lambung gitu ya, untuk mencegah mencegah ini ya, racunnya itu diabsorpsi oleh tubuh ke peredaran darah gitu. Jadi untuk menguras lambung. Nah, ini salah satu contoh tahapan ya pembuatan sirup semi automatic gitu ya. Jadi pertama biasanya melakukan penghalusan ya, serbuk dari gulanya gitu ya. Nah, kemudian gulanya itu ditransfer setelah di saving atau diayak gulanya itu, kemudian ditransfer ke tangki yang berguna untuk melakukan melting gitu ya, atau pencairan dari gulanya. Karena tadi kan gulanya serbuk, kemudian mau dibuat dalam bentuk cair kan, sehingga dilakukan melting atau pemanasan sampai mencair gitu ya gulanya. Kemudian biasanya sambil dilakukan pengadukan ya, supaya homogen tadi ya gulanya tidak mengendap begitu. Kemudian baru ditransfer ke dalam tangki yang tujuannya itu dilakukan untuk pendinginan. Kalau tangki yang untuk melting tadi itu kan dia ada pemanasan, kemudian ditransfer untuk ke tangki pendinginan. Baru setelah dingin tadi ya disimpan ke tangki penyimpanan atau storage vessel ya. Nah, ini dilakukan mixing setelah dingin tadi dengan bahan-bahan atau komponen-komponen lain gitu ya. Baru setelah itu ditransfer ke tangki filling gitu ya untuk pengisian ke dalam botol. Nah, ini adalah contoh formula ya adik-adik. Ini saya ambil dari Ansel Handbook Pharmaceutical. Ini contohnya adalah acetaminophen sirup atau sirup paracetamol ya. Kalau kita lihat zat aktifnya di sini ya, per 1000 milinya itu ada jumlah zat aktifnya 24 gram ya. Nah, kemudian menggunakan di sirup ini menggunakan preservatif atau pengawet itu asam benzoat. Kemudian ada disodium eta ya, atau ini tuh bisa sebagai
penghelat, kemudian stabilizer gitu ya. Kemudian ada propylene glycol ya, ini tuh co-solvent ya, dia membantu solvent itu dalam melarutkan ya. Jadi kan dia menggunakan alkohol nih pelarutnya, karena acetaminophen kan dia tidak larut dalam air, sehingga menggunakan solvent dan co-solvent. Solventnya alkohol, co-solventnya propylene glycol. Kemudian pemanisnya di sini menggunakan natrium sakarin ya. Ini merupakan pemanis buatan gitu ya, artificial tadi ya. Kemudian tentu saja menggunakan purified water ya, atau air gitu. Tentu saja harus lebih banyak ya daripada jumlah alkoholnya. Kemudian ada rasa ya, untuk menambah rasa flavor gitu, digunakan secukupnya. Kemudian untuk add sampai 1000 ml itu digunakan larutan sorbitol tadi ya. Sebagai ini itu base sirupnya itu adalah larutan sorbitol. Oke, selain acetaminophen sirup tadi yang mengandung alkohol, ini ada juga sirup yang tidak mengandung alkohol gitu ya. Ini contohnya ferrous sulfat sirup atau sirup zat besi penambah darah gitu ya. Nah, ini biasanya zat aktif ini kenapa dia tidak menggunakan alkohol ya, berbeda dengan acetaminophen tadi, karena kalau acetaminophen itu dia sangat sukar larut gitu ya, jadi harus ada co-solvent gitu ya. Kalau ferrous sulfat ini dia cukup larut dalam air gitu, sehingga tidak mengandung co-solvent lain selain purified water kayak gitu ya. Nah, di sini ada citric acid adik-adik, ini tentu saja fungsinya untuk ya mengatur pH ya, karena ferrous sulfat ini kan dia lebih stabil di dalam cairan yang pH-nya itu asam kayak gitu. Untuk sirup base-nya di sini juga menggunakan sorbitol solution. Kemudian ada glycerin ya, ini viscosity modifier ya, glycerin ini. Kemudian preservatifnya, pengawetnya menggunakan natrium benzoat ya. Tentu saja konsentrasinya ini sangat kecil ya. Ini kalau misalnya dipresentasekan hanya 0,1% gitu ya. Nah, baru menggunakan purified water at hingga 1000 ml gitu. Oke, lanjutnya adalah elixir adik-adik. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang sirup, itu merupakan larutan jernih ya, sirup yang mengandung sukrosa dengan konsentrasi tinggi. Apa bedanya dengan elixir ya? Kalau elixir ini sama larutan jernih juga seperti sirup ya, jernih, tetapi dia ini merupakan hidroalkoholik solution atau disebut larutan hidroalkoholik. Hidro air, alkohol ya alkohol, sehingga elixir ini merupakan larutan jernih yang mengandung air dan alkohol dengan jumlah yang cukup banyak untuk penggunaan oral biasanya ya. Contohnya itu bisulfon. Biasanya untuk membedakan antara sirup dan elixir, produsen itu menuliskan gitu ya kalau dia itu memang elixir, sehingga konsumen itu bisa tahu bahwa di dalam sediaan ini ada alkohol dengan jumlah yang cukup tinggi gitu ya. Nah, ini tadi ya, ini gelas ukur tadi ya, gelas ukur mini gitu ya, pernah saya ceritakan tadi seperti ini untuk memudahkan penakaran bagi konsumen gitu ya. Oke, konsentrasi alkoholnya itu cukup banyak ya, tetapi tergantung gitu dari solubility atau kelarutan zat aktifnya gitu ya.
Nah, keuntungan dan kerugian eliksir ya adik-adik. Keuntungannya dia dibandingkan dengan sediaan solid tentu saja lebih fleksibel dan lebih mudah dalam menentukan administrasi dosis tadi ya, sama seperti sirup karena dia bisa ditakar gitu ya. Untuk anak umur sekian itu berapa mili, anak umur sekian berapa mili, dewasa berapa mili kayak gitu ya. Dan juga mudah diterima untuk pasien yang tadi sulit menelan gitu ya, sama seperti sirup keuntungannya. Tetapi ada kerugiannya ya untuk anak ataupun orang dewasa yang memilih untuk menghindari alkohol. Ini ya tidak bisa gitu ya meminum eliksir karena ya tadi mengandung alkohol gitu. Nah, selain itu juga karena dia mengandung alkohol ya, penyimpanannya itu lebih khusus dibandingkan sirup ya. Dia harus disimpan dengan tutup yang rapat, kemudian menghindari cahaya gitu ya, dan tidak boleh berdekatan dengan sumber panas gitu ya, karena kan sifat alkohol tadi dia ketika bertemu dengan panas dia menjadi sumber api gitu ya. Oke, selanjutnya berapa sih konsentrasi alkoholnya gitu ya kan, kalau kayak sirup tadi konsentrasi sukrosanya diatur gitu ya. Biasanya berkisar 50, 60 sampai dengan 66%. Tapi kalau eliksir bagaimana Bu? Ada nggak batasan-batasannya? Biasanya ada batasan-batasannya ya di FDA ataupun Badan POM itu mengatur gitu ya. Biasanya sih kebanyakan ya 2 sampai 15% itu maksimal. Tetapi karena eliksir ini berbeda ya, dia khusus sehingga tergantung dari zat aktif atau komponen bahannya gitu ya. Kalau bahannya itu dia lebih larut gitu ya di dalam air, tentu saja komponen alkoholnya akan lebih sedikit jumlahnya. Tetapi kalau dia sangat sukar larut ya di dalam air, tentu saja komponen alkoholnya akan jauh lebih besar kayak gitu ya. Nah, secara umum ya untuk eliksir, untuk zat aktif yang akan dibuat eliksir tetapi sangat-sangat tidak larut ya di dalam air gitu kan, sehingga harus menggunakan jumlah alkohol yang sangat banyak. Biasanya untuk mengurangi konsentrasi alkohol yang diperlukan, biasanya ditambah dengan kosolven gitu ya, seperti gliserin, propylene glikol gitu ya. Nah, ini sebagai adjektif solvent atau solvent tambahan. Oke. Nah, biasanya ya untuk eliksir yang memiliki kandungan alkohol tinggi itu menggunakan pemanis yang artificial gitu ya, atau pemanis yang buatan. Karena kan kalau sukrosa dia tidak larut di dalam alkohol, larutnya di air gitu ya, sehingga biasanya menggunakan pemanis buatan seperti sakarin gitu ya. Karena tadi ya bisa digunakan dalam jumlah yang lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan sukrosa gitu, tapi rasanya udah manis gitu. Karena kalau menggunakan sukrosa dia harus high concentration, konsentrasinya tinggi, tetapi dia nggak larut di alkohol sehingga nanti nggak homogen, nggak jernih dong ya eliksirnya gitu. Nah, untuk eliksir ya yang mengandung lebih dari 10% atau 12% alkohol, biasanya dia itu self-preserving atau karena dia mengandung jumlah alkohol yang cukup tinggi ya, dia ini bisa ya mempertahankan
larutannya itu sendiri terhadap mikroba gitu ya. Kalau mikroba kan biasanya lebih suka dengan larutan yang banyak kandungan airnya. Tapi karena eliksir ini lebih banyak kandungan alkoholnya ya, lebih dari 10 atau 12% sehingga mikrobanya itu ya bisa dipertahankan untuk tidak berkembang biak gitu ya di eliksir tersebut, sehingga biasanya tidak membutuhkan penambahan antimicrobial agent atau preservatif gitu ya, atau bisa sih ditambahkan preservatif dengan kadar yang sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, formulanya hampir mirip ya dengan sirup. Ada purified water yang membedakan ada alkohol. Biasanya ya lebih tinggi dari 10% kayak gitu ya. Kemudian ada polyol kosolven atau solven pelarut tambahan yang dia itu komponen bahannya itu berasal dari poliol seperti propilen glikol, gliserol gitu ya, untuk mengurangi konsentrasi dari si uh, alkoholnya. Kemudian ada penambahan sweetening agent ya, atau pemanis. Tadi pemanisnya biasanya digunakan pemanis buatan. Kemudian ada flavor, ada colors gitu ya. Mirip seperti sirup gitu. Yang membedakan ada konsentrasi alkoholnya, juga ada pemilihan bahan kosolven dan juga um, pemilihan sweetening agentnya kayak gitu ya adik-adik. Nah, untuk proses pembuatan eliksir ya, kalau sirup tadi kan pertama harus membuat sirup base-nya dulu ya, yaitu sucrose tadi ya. Harus di saving, harus di melting gitu ya. Kemudian baru di mixing gitu ya, ada cooling juga. Nah, kalau eliksir biasanya dia tanpa pemanasan gitu ya, sehingga biasanya hanya admixture saja dengan agitation atau admixture dari dua komponen liquid gitu ya. Yang pertama water base sama alcohol base tadi ya, jadi dipisah antara bahan-bahan yang larut air dengan bahan-bahan yang larut alkohol itu dipisah. Jadi bahan yang dilarutkan air itu dipisahkan terlebih dahulu, dilarutkan dulu ke air. Bahan yang larut di alkohol dilarutkan dulu di alkohol, baru setelah itu ada ya penambahan. Nah, karena kalau kita baca lagi ya, air itu dia lebih polar daripada alkohol. Alkohol itu dia semi polar gitu ya. Biasanya alkohol yang digunakan itu adalah alkohol 96% ya adik-adik. Nah, karena sifat air itu lebih polar daripada alkohol, jadi penambahannya itu ya yang water base itu yang ditambahkan ke dalam alkohol base gitu ya. Jangan sebaliknya gitu ya. Karena kalau sebaliknya yang alkohol base ditambahkan ke yang water base, nanti ada pengendapan gitu ya. Nanti ada partikel-partikel yang jadi tidak larut gitu ya. Tetapi kan kalau yang jadi gini, kalau bahan yang larut di dalam air, dia itu pasti larut di dalam alkohol gitu, karena alkohol dan air dia itu saling bercampur atau miscible gitu ya. Jadi tetapi kalau alkohol yang dimasukkan ke air dia tidak miscible gitu ya. Jadi sebaiknya yang air yang dimasukkan ke dalam alkohol gitu ya, baru diaduk kayak gitu ya. Nah, ini adalah eksipien-eksipien yang digunakan ya. Kosolven tadi, gliserol, propylene glycol tadi ya. Kemudian flavoring agent gitu ya, misalnya mentol gitu ya. Kemudian rasa vanili, orange gitu ya, raspberry gitu ya, supaya enak gitu ya rasanya. Ada coloring agent juga ya, penambahan zat warna ya.
misalnya warna cherry flavor gitu ya. Kemudian biasanya kan warnanya itu merah, kuning gitu ya, sesuai dengan rasanya. Misalnya rasa jeruk warnanya kuning gitu ya, rasanya raspberry, strawberry warnanya pink kayak gitu ya. Tentu saja coloring agent ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan di emulsi kemarin harus yang punya kode FDNC gitu ya, yang sudah registrasi oleh FDA kayak gitu. Kemudian ada sweeters atau sweetening agent gitu ya. Biasanya aspartam gitu ya, sakarin kayak gitu. Kemudian ada preservatif antimikrobial gitu ya. Untuk elixir yang konsentrasi alkoholnya kurang dari 10% gitu ya. Biasanya benzyl alkohol ya, kemudian paraben gitu ya. Kalau sirup itu biasanya dia menggunakan benzoat, lebih banyak benzoat karena benzoat itu natrium atau asam benzoat itu larut air. Tapi kalau kayak paraben ya, paraben ini dia lebih larut alkohol, metil ataupun propil paraben kayak gitu. Biasanya juga ada antioksidan ya, untuk menjaga supaya tidak teroksidasi oleh udara, misalnya tokoferol gitu ya, sodium sulfat gitu ya. Kemudian ada cleaning agent, ada ETA ya, di sodium ETA gitu ya. Kemudian ada pH adjustment tadi ya, mengatur pH seperti citric acid gitu, sodium hidroklorid. Kemudian ada isotonic ya, isotonic adjusters gitu ya, penambah isotonisnya misalnya NaCl ya, potasium chloride, kemudian mannitol, dextrose, glycerol gitu ya. Kemudian ada viscosity modifier gitu, HPMC, propil alkohol, povidon gitu-gitu ya adik-adik. Nah, ini contoh formula elixir ya. Ini juga dari Ansel. Ini yang pertama phenobarbital ya. Dia pereda. Biasanya ini untuk apa sih namanya, pasien yang phenobarbital itu ini untuk pasien yang kejang gitu ya. Atau biasanya untuk pasien-pasien yang pasien-pasien anak ya, yang dia itu punya ya penyakit kejang gitu ya, seperti apa itu namanya, step gitu ya, kayak gitu. Itu ada phenobarbital gitu ya. Nah, di sini flavornya menggunakan perasa jeruk ya. Kemudian ada propylene glycol, ini sebagai co-solvent, viscosity modifier juga ya. Kemudian ada alkohol tentunya, ada sorbitol solution ini, ada color gitu ya, ada purified water gitu. Nah, di sini pemanisnya menggunakan sorbitol solution gitu ya. Kalau yang thiopilin ini biasanya untuk yang asma, sesak nafas gitu ya. Nah, dia menggunakan pemanis yang buatan ya, menggunakan sakarin. Gitu. Kemudian di sini juga ada pH adjustment ya, karena thiopilin tadi dia lebih stabil di larutan yang pH-nya asam. Tapi selain menggunakan sakarin, di sini dia juga menambahkan liquid glucose ya. Penambah rasanya itu
tetap ditambahkan liquid glukos, ditambahkan sirupus gitu ya. Ada glycerin sebagai kosolven dan viscosity modifier, ada sorbitol, alkohol, perasanya lemon ya, gitu karena asam, pH-nya jadi perasa yang cocok ya lemon gitu ya. Di sini kalau kita lihat ada menggunakan banyak perasa untuk manisnya ya, karena bisa jadi theophylline ini ya rasanya itu cukup pahit ya dibandingkan dengan fenobarbital kayak gitu, sehingga pemanisnya harus cukup banyak gitu untuk menutupi rasanya. Nah, ini pewarnanya seperti yang sudah saya jelaskan, dia harus ada kode FDC-nya ya untuk grade pharmaceutics. Menggunakan warna kuning tadi ya karena sesuai rasanya lemon kayak gitu. Selanjutnya evaluasi sirup dan eliksir, tentu saja organoleptis, rasa, bau, kemudian penampilannya jernih atau tidak gitu ya. Ada partikel atau tidak gitu ya. Kemudian penetapan pH tentunya, kemudian ada bobot jenis menggunakan piknometer, ada viskositas atau pengukuran kekentalan, kemudian uji mudah tidaknya dituang, uji mikroba ya. Karena sediaan liquid kan dia rentan gitu ya terhadap mikroba. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Untuk yang bobot jenis sudah pernah juga Ibu jelaskan ya. Nah, Ibu akan lebih menjelaskan ke cara pengujian viskositas atau kekentalan. Biasanya bisa menggunakan viskometer Brookfield ataupun Oswald. Kalau Oswald dia lebih sederhana, kalau Brookfield dia lebih sedikit modern gitu ya. Jadi lebih mudah gitu cara ngujinya. Nah, kalau menggunakan Oswald, yaitu ada spindle-nya ya. Jadi dipasang spindle-nya, kemudian dimasukkan larutan uji ke dalam cup yang telah disiapkan, kemudian diarahkan spindle-nya ke cup-nya itu sampai tanda batas. Kemudian kita hitung waktunya gitu ya, diamati aliran cairannya menuju garis batas atau pipa bawah dari viskometer Oswald-nya itu berapa lama sih kayak gitu ya. Nah, baru setelah itu dihitung dengan rumus gitu ya. Ini mu ya, mu-nya ini adalah viskositas artinya. Kita ada mu1 viskositas cairan pembanding biasanya air ya. Kemudian T1 itu waktu cairan sampel kita, berarti sirup atau eliksir kita. Kalau T2 itu ya waktu yang diperlukan cairan pembanding atau air gitu ya. Row 1 masa jenis airnya, row 2 masa jenis sirup kita atau eliksir kita. Kemudian oh ya maaf ya ada bunyi-bunyi yang tidak enak gitu ya didengar gitu. Maaf saja mungkin perlu diabaikan gitu ya. Oke, lanjut ya untuk pengemasan gitu ya. Ada beberapa tipe pengemasan sediaan cairan ya. Sediaan liquid bisa gelas atau kaca. Ini adalah gelas atau kaca. Bisa metal gitu ya atau besi, bisa plastik ya. Kebanyakan sih plastik gitu ya, botol plastik kayak gitu. Nah, karena apa? Karena kalau dari segi berat ya, kalau kaca kan berat ya, tidak praktis jadinya gitu. Kemudian kalau metal dia besi ya ini sih ya, tidak berat juga, sama seperti plastik ringan gitu bahannya. Tetapi untuk metal ini dia mudah adanya interaksi sama zat aktif kayak gitu ya. Sehingga ya mengganggu efektivitas, stabilitas dari obat. Sehingga kalau plastik dia biasanya lebih inert. Nah, tapi ada juga ya beberapa zat aktif yang berinteraksi sama plastik. Sebenarnya lebih aman itu gelas, karena kalau kaca itu dia lebih sangat-sangat inert hampir dengan semua zat aktif atau bahan atau komponen gitu ya. Cuma kekurangannya tadi berat gitu ya. Kemudian juga ya mudah pecah tentu aja ya gitu. Kemudian untuk
permeability atau mudah tidaknya ditembus gitu ya sama udara, sama air, sama bau gitu ya. Kalau gelas tentu saja dia sangat bagus gitu ya untuk tahan terhadap oksidasi gitu ya, ataupun temperatur ataupun suhu gitu, dia lebih tahan gitu ya. Kalau metal dia biasanya hmm, lebih kepada melindungi dari udara gitu ya. Kalau gelas tadi kan sangat melindungi ya dari degradasi, oksidasi, hidrolisis, kemudian atmosfer gitu ya, panas gitu. Lebih banyak gitu ya. Hmm, lebih stabil dalam menjaga selama penyimpanan. Tapi kalau metal itu dia hanya bisa melindungi dari udara gitu ya. Kalau plastik dia tergantung dari kualitas plastiknya gitu ya. Ada beberapa plastik yang memang bisa menjaga oksidasi gitu ya. Ada yang tidak gitu ya, tergantung dari bahannya. Kemudian stabilitas dari cahaya ya. Kalau gelas tentu saja dia stabil, metal dia stabil. Kalau plastik ya tadi tergantung pemilihan bahannya gitu ya. Stabil nggak terhadap cahaya gitu ya, terhadap panas gitu. Kemudian selanjutnya opacity, maksudnya itu warnanya ya. Kalau gelas tentu saja dia jernih ya. Kalau metal tentu saja dia nggak jernih ya, kita nggak bisa ngelihat di dalamnya. Kalau plastik ya bisa ada botol plastik yang warnanya jernih, bisa juga yang warnanya gelap gitu ya, coklat gitu. Pokoknya bisa dimodifikasi kalau plastik. Kekuatan ya tentu saja kalau gelas kuat gitu ya, tidak mudah reot tapi hanya mudah pecah gitu ya. Kalau metal ya dia juga kuat ya selama perjalanan gitu, dia maksudnya tidak mudah gepeng dan lain sebagainya. Tapi kalau plastik ya dia mudah gitu ya berubah bentuknya, misalnya gepeng ataupun terlipat gitu ya plastiknya. Nah, tapi itu tergantung dari kualitas plastiknya. Kemudian dari segi harga tentu saja tadi ya, kalau gelas itu banyak sekali keuntungannya, tapi cost-nya jauh lebih tinggi gitu ya. Kalau metal dia cost-nya jauh lebih rendah ya dibandingkan sama gelas gitu. Kalau plastik biasanya lebih murah ya dibandingkan dengan gelas, tapi ada beberapa juga yang lebih mahal gitu ya, tergantung kualitas dari plastiknya tadi. Nah, bagaimana cara kita memilih kita mau menggunakan packaging apa? Nah, itu tergantung dari zat aktif sirup dan eliksir kita. Dia ada interaksi nggak sama plastik, ada interaksi nggak sama besi gitu misalnya ya. Kalau nggak ada ya no problem gitu loh menggunakan plastik gitu ya, botol plastik. Nah, sampai di sini dulu ya kuliah tentang sirup dan eliksir kita. Kita lanjut ke kuis ya adik-adik di Google Form. Selamat mengerjakan.